Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran asosiasi dan dampak. Baiklah, outline presentasi pada kali ini, yang pertama, ukuran dasar epidemiologi. Yang kedua, ukuran frekuensi epidemiologi, serta yang ketiga, yang pertama, ukuran dasar epidemiologi. Data kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan secara khusus untuk menyusun setiap program kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Berbagai indikator kesehatan yang dipakai untuk mengevaluasi program kesehatan, antara lain seperti rate, ratio, dan proporsi. Selanjutnya, ukuran dasar epidemiologi. Ukuran dasar epidemiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, rate. Menurut Radi dan Wijayanti, tahun 2014, rate adalah angka yang menyatakan hubungan. Jumlah berapa kali suatu kejadian tertentu itu terjadi di antara sejumlah orang yang mempunyai peluang terekspos dalam suatu waktu tertentu. Selanjutnya, proporsi dengan rumus X per X ditambah Y. X merupakan bagian dari Y, di mana Y sama dengan 100%, merupakan bagian dari 100%. Sering dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya, yang ketiga, rasio, dengan rumus X per Y. Keterangannya, X tidak mempunyai kaitan dengan Y. Harus merupakan bilangan yang lebih kecil atau sama dengan 1. Tidak dinyatakan dalam persentase, melainkan sebagian suatu pecahan, di mana Y harus besar dari X, atau ukuran frekuensi epidemiologi. Ukuran frekuensi epidemiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, insidensi, dengan rumus jumlah penyakit baru per jumlah populasi berisiko dikali K. Angka insiden dapat digunakan untuk penyakit akut menular jangka pendek. Di samping untuk memantau penyakit akut, dapat juga untuk penyakit-penyakit kronis jangka panjang. Selanjutnya, prevalence. Prevalence terdiri atas 2. Yang pertama, point of prevalence dengan rumus kasus penyakit per populasi total. Selanjutnya, period of prevalence dengan rumus jumlah kasus saat ini per seluruh penduduk selama kurun waktu tertentu. Yang terakhir, attack rate. Attack rate digunakan pada kejadian akut, yaitu pada kejadian luar biasa, dengan rumus jumlah penyakit baru per jumlah populasi berisiko. Selanjutnya, angka kematian. Angka kematian umum dapat dicari dengan rumus jumlah seluruh kematian dalam setahun per jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya, angka kematian bayi dapat dicari dengan rumus jumlah kematian bayi yang umurnya kurang dari 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun per jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Yang ketiga, angka kematian neonatal. Jumlah kematian neonatal dalam 1 tahun per jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Selanjutnya, angka kematian ibu dapat dicari dengan rumus jumlah kematian ibu karena proses reproduksi dalam 1 tahun per jumlah kelahiran hidup tahun yang sama. Selanjutnya, angka kematian sebab khusus dengan rumus jumlah kematian karena suatu sebab tertentu dalam 1 tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun. Yang terakhir, angka kematian pada penyakit tertentu dengan rumus jumlah kematian karena penyakit tertentu per jumlah penderita penyakit tersebut pada periode yang sama. Yang ketiga, ukuran kekuatan hubungan. Ukuran kekuatan hubungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, relative risk. Dengan rumus insiden rate kelompok terpapar per insiden rate kelompok tidak terpapar. Relative risk digunakan hanya sebagai pengukuran peluang. Yang kedua,
odds ratio. Rumus odds ratio digunakan untuk rumus relative risk yang disebut odds ratio sebagaimana sesungguhnya pada case control study. Selanjutnya, attribute fraction dengan rumus attribute risk per insiden terpapar dikali 100%. Ukuran ini sangat berguna dalam menentukan prioritas masalah dalam program kesehatan masyarakat. Maka faktor attribute fraction yang besar yang mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam ukuran dalam epidemiologi digunakan untuk mempermudah petugas kesehatan dalam mengolah data. Hasil dari pengolahan data dapat membantu dalam mengidentifikasi wabah, menghitung kebutuhan pelayanan kesehatan, masalah keterjangkauan, perubahan diagnosis, serta mengamati perubahan dalam pengobatan. Baiklah, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.